Mari kita memasuki sesi kedua di pertemuan kita di minggu kedua ini, mata kuliah kita Sosiologi Lingkungan ya. Saya akan menguraikan kepada Anda secara global topik kedua ini. Ya, saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang disebut dengan ironi manusia modern. Ya, yang namanya ironi itu artinya ironi itu dampak atau sesuatu yang timbul dari hal yang kita lakukan, pada itu tidak diharapkan. Dan dampaknya ini bertentangan dengan apa yang ingin kita capai, misalnya ya. Nanti kan saya jelaskan. Bahwa manusia modern ini, yang kita ada di dalamnya ini, kita sebenarnya mengalami sebuah ironi. Di mana ironinya? Bahwa manusia modern ini berupaya untuk menjadi modern. Modern itu artinya ingin hidup yang lebih baik. Ingin kehidupannya lebih baik dari sebelumnya, dengan mengembangkan teknologi, pengetahuan, dan sebagainya. Nah, ini tujuan mereka adalah ingin menjadi hidup yang lebih baik, kan? Seperti itu. Kehidupan yang jauh lebih baik daripada masa generasi sebelumnya, 100 tahun yang lalu, dan sebagainya. Namun, tujuan-tujuan ini memang tercapai. Tetapi, ada dampak yang tidak diharapkan dari upaya-upaya menjadi modern ini, yaitu munculnya hal-hal yang justru merusak tujuan baik manusia itu. Ya, entah tujuan hal ini disadari atau tidak oleh manusia modern ini. Jadi manusia modern ingin hidup lebih baik dengan melakukan banyak hal, tetapi pada saat yang sama muncul hal-hal yang justru bertentangan dengan tujuan baik itu. Nah, ini bisa disadari atau tidak akibat dari mungkin langkah-langkah manusia modern yang ingin meraih tujuan baik masyarakat baik itu, tapi berdampak kepada munculnya hal yang bertentangan dengan tujuan baik itu. Ini disebut dengan manusia ironi. Di mana ironinya dalam kasus kita, mata kuliah kita ini, ironinya muncul dalam hal apa yang disebut dengan kerusakan lingkungan. Nah, manusia modern kan ingin seperti kita ini hidup lebih maju kan, lebih baik, ekonomi, politik, dan teknologi dan sebagainya, melalui penggunaan teknologi, pengetahuan dan sebagainya. Tapi anehnya, tapi lucunya, tapi juga ironinya di situ dan mengherankan, tujuan lebih baik itu justru mungkin tidak tercapai karena kita sendiri merusak bumi yang kita tinggali ini. Ya, ini yang harus Anda pahami dengan baik. Disinilah apa yang ada satu prinsip. Ironi ini muncul karena memang disebabkan oleh suatu prinsip atau suatu pandangan, suatu filsafat yang mendasari manusia modern, yaitu filsafat antropocentrisme. Apa itu antropocentrisme dan bagaimana relasinya hubungannya terhadap lingkungan yang justru mengakibatkan ironi manusia modern? Mari saya akan sampaikan kepada Anda melalui slide-slide berikutnya ya, supaya Anda bisa melihat. Anda bisa lihat slide saya? Ada, Pak. Bisa ya? Ada, Pak. Ya, baik. Ini judul kita ya, ironi manusia modern, kemajuan masyarakat, kerusakan lingkungan, dan antropocentrisme ya. Saya ingin menunjukkan yang pertama gambar ini kepada Anda. Apa yang Anda lihat gambar ini? Ice bear, Pak. Oke, ice bear. Apa yang terjadi dengan ice bear itu? Mau tenggelam, Pak. Tempat tinggal, Pak. Kehilangan Mau tempat. tenggelam. Mau musnah. Oke. Nah, Anda suka nonton We Bare Bears? Suka. Suka, Pak. Suka, Pak. Oke. Nah, Asya and the Bear, Pak. Ya, ini yang aslinya ya, ini ice bear-nya. Jadi ice bear ini sedang berdiri di sebuah bongkahan es. Tapi bukan lucunya, bahkan tragisnya, bongkah esnya tinggal sedikit lagi. Nah, padahal es itu adalah rumahnya, habitatnya ice bear atau beruang kutub kita nyebutnya ya.
Bayangkan nih tinggal segitu rumahnya. Nah, itu berarti apa yang terjadi? Bahwa esnya itu mengalami leleh, Pencairan. mencair karena global warming ya. Oke, coba apa yang Anda lihat ini? Tumpukan Sampah. sampah. Tumpukan sampah, Pak. Sampah di laut, Pak. Betul, ini adalah sampah yang dipenuhi dan ditutupi oleh, laut yang ditutupi oleh sampah. Nah, ini banyak terjadi di mana-mana, termasuk di negara kita, yang bukan cuma di laut, tapi juga di sungai. Yang menunjukkan bahwa perairan kita sekarang banyak dipenuhi oleh sampah. Dan sampah plastik paling banyak menyumbang ya. Oke. Apa yang Anda lihat ini? Tambang. Tambangan, Pak. Tambang. Oke. Ini adalah pertambangan. Mungkin emas, mungkin tembaga atau lainnya yang digali sedemikian rupa sehingga membuat lubang yang sangat besar di bumi ya. Oke. Tapi sekarang ini dibiarkan begitu saja ya. Apa yang Anda lihat? Berikutnya. Harimau. Harimau, Pak. Oke. Pantas kalau Persib kalah terus karena maunya udah mati. Iya. Benar. Persib kalah terus karena Maung yang sebagai simbol Persib sekarang udah nggak ada. Ya. Ini adalah harimau yang mati karena habitatnya habis, ya, atau mungkin diracun oleh orang seperti itu. Ini apa yang Anda lihat gambar ini? Penebangan pohon, Pak. Hutan gundul. Penebangan liar, Pak. Oke. Ini adalah hutan-hutan yang mulai gundul, pohon-pohonnya habis ya. Ini terjadi di mana saja termasuk di Indonesia. Nanti akan saya jelaskan. Apa yang Anda lihat ini? Polusi. Polusi pabrik, Pak. Asap. Ya. Ini adalah cerobong asap yang mengeluarkan asap yang sangat tebal ke udara ya, dari cerobong-cerobong pabrik industri ya. Oke. Nah, itu adalah gambar-gambar mengenai sebagian ya apa yang sedang terjadi di sekarang ini di dunia ini dan kita ada di dalamnya. Ya. Gitu. Contoh-contoh masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia modern dari segi lingkungan. Nah, sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa kita sebagai manusia modern hidup di abad 21 ini, kita tuh sudah banyak mengalami kemajuan dalam banyak hal dibanding oleh manusia-manusia sebelum kita. Jangankan 1000 tahun yang lalu, mungkin 100 yang lalu kita banyak mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, kehidupan kita lebih baik dalam banyak hal. Ya, karena apa? Kita mengalami apa yang disebut dengan modernisasi. Ya, masyarakat semakin modern, mereka dari segi kehidupan mereka, dari segi ekonomi, dari segi teknologi, politik, pendidikan, dan sebagainya jauh lebih modern. Modern itu artinya baru. Kita selalu ingin menjadi hidup kita mengalami hal yang baru, ya. Meninggalkan hal yang lama menjadi hal yang baru. Wujud modernisasi ini misalnya terlihat pada apa yang disebut dengan industrialisasi, ya kan? Nah, salah satu ciri manusia modern adalah dalam menuju melalui modernisasi adalah kita menciptakan industrialisasi. Kalau industrialisasi itu maksudnya adalah kita menciptakan barang-barang yang kita butuhkan secara massal dengan harga yang terjangkau. Penciptaan barang untuk masyarakat banyak secara massal dengan harga yang terjangkau, tentu untuk memperoleh profit bagi para pembuatnya. Nah, industrialisasi ini terwujud misalnya dalam pembuatan pakaian kita. Sekarang pakaian kita tuh pakaian sudah bukan hal yang asing seperti dulu lagi, siapapun bisa membeli pakaian dengan harga terjangkau secara umum ya, dan dijual bagi banyak orang. Contohnya pakaian. Nah, kita lihat misalnya wujudnya dalam bentuk industri-industri garment di Indonesia banyak. Kalau di kita di Provinsi Jabar itu ada di Majalaya misalnya, di Ciranca Ekek ya, di Bandung dan sebagainya. Nah, tapi ada dampaknya kan sepanjang kita lihat, nanti akan lihat mengakibatkan industri ini apa. Minimal sepanjang Sungai Citarum itu dari sepanjang Bekasi sampai Bandung itu mengalami perubahan warna
dan sebagainya. Kemajuan modernisasi manusia modern ini juga terwujud dalam kemajuan ilmiah. Ya tentu kita merasakan juga yang ada di kampus ini, kita mengalami kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya, ini saya kira tidak bisa dibantahkan lagi. Wujud lainnya dari kemajuan manusia modern adalah dalam kemajuan teknologi. Anda merasakan sekarang bahwa teknologi itu pesat luar biasa. Ketika saya kuliah S1 dulu tahun 90-an akhir, yang namanya handphone itu hanya beberapa orang yang punya. Ya. Dan mahal sekali untuk mendapatkan nomornya itu Anda harus pesan lama. Ya. Ya. Sekarang siapa yang tidak punya handphone di Indonesia? Bahkan orang Indonesia, penduduk di Indonesia itu, di dunia bahkan lebih banyak handphone daripada manusia. Ya, kalau penduduk Indonesia itu ada 270-an juta, mungkin handphonenya 2 kali lipat dari itu, minimal 1,5-nya. Sekitar ada 300-an juta handphone di Indonesia. Ya. Selanjutnya, modernisasi terlihat pada kemajuan ekonomi. Nah, ini jelas juga bahwa kita sekarang mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa. Kehidupan ekonomi kita lebih bagus. Jangan jauh-jauh deh, Anda sendiri. Pasti kehidupan ekonomi Anda sekarang lebih baik daripada kehidupan orang tua Anda. Nah, orang tua Anda dulu mungkin secara umum ya, kehidupannya mungkin lebih susah daripada Anda sekarang ini. Ya, pasti Anda sering-sering dengar cerita dari orang tua Anda, dulu waktu bapak baheula kieu, nah itu kan. Dulu waktu baheula emak kieu, ayeuna mah maneh mah geunah, gitu kan. So gitu kan? Ya kan? Nah, seperti itu. Ini contoh bahwa terdapat perubahan yang luar biasa dari segi ekonomi. Kemudian modernisasi ini dialami manusia sekarang pada aspek politik. Nah, tentu perubahannya ini sangat nampak sekali sekarang. Secara global politik mengalami stabilitas yang tinggi secara global ya. Memang beberapa region seperti sekarang terjadi di Rusia mengalami gejolak, tapi secara umum terjadi stabilitas politik yang luar biasa. Nah, demokrasi menjadi sistem politik yang diakui, yang dominan ya. Yang terakhir akibatnya bahwa kemajuan manusia itu muncul dalam kemajuan peradaban. Nah, kita sekarang berada dalam puncak peradaban manusia modern. Oke, kita bisa dalam hal ekonomi, pendidikan, ilmu dan sebagainya, bahkan kita bisa tembus ke angkasa ya. Itu mungkin tidak pernah terjadi pada manusia-manusia setelah 100-200 abad yang lalu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang membuktikan bahwa manusia seperti kita sekarang ini yang ada di dunia modern mengalami kemajuan yang luar biasa. Oke, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa dampak yang diakibatkan dengan adanya kemajuan manusia modern itu? Apa yang dihasilkan dari adanya modernisasi itu? Oke, pertama dampak itu kita sebutkan dampak yang bersifat positif. Itu tidak bisa kita hindari bahwa itu adalah fakta. Bahwa kemodernisasi membawa dampak positif bagi kita semua. Nah, dalam hal apa? Dalam wujud apa? Yaitu meningkatnya kesejahteraan kita, manusia modern. Terus saya sebutkan tadi, kehidupan manusia sekarang lebih sejahtera daripada manusia sebelumnya. Secara global ya, maksud saya. Bukan secara individual. Seperti saya sebutkan tadi, generasi Anda sekarang ini mengalami hidup yang lebih sejahtera daripada generasi bapak Anda, apalagi kakek-kakek Anda. Oke, seperti itu. Dampak positif lainnya, manusia modern mengalami kebebasan yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Anda sekarang punya kebebasan luar biasa. Ya, kebebasan berpendapat, kebebasan dari rasa takut, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berpendidikan, dan sebagainya. Khususnya yang dirasakan oleh kaum perempuan. Anda sekarang perempuan secara umum mendapatkan sokongan-sokongan banyak untuk memperoleh pendidikan dan hak-hak Anda. Dan itu jauh yang perempuan yang hadir di kelas ini, tentu Anda mengalami kebebasan untuk berpendidikan yang itu jauh lebih baik daripada ibu Anda atau nenek Anda. Ya, seperti itu. Dampak positifnya adalah comfort, artinya kenyamanan. Hidup Anda sekarang semakin nyaman. Ya kan? Dibanding zaman generasi ibu bapak Anda dan kakek Anda. Kita lebih nyaman hidup sekarang ini, seperti tadi naik kendaraan misalnya. Sekarang adanya
perjalanannya pesawat yang bisa dicapai oleh banyak orang membuat perjalanan kita lebih cepat, kereta yang lebih nyaman misalnya, mobil-mobil yang lebih nyaman sekarang dan sebagainya. Juga dari segi kecepatannya, sekarang Jakarta Bandung itu bisa ditempuh kalau normal ya 2 jam 3 jam. Dulu mungkin bisa sampai 6 jam. Apalagi kan nanti akan muncul kereta cepat. Jakarta Bandung cuma 30 menit atau 35 menit, ya, luar biasa itu. Nah, selanjutnya dampak positifnya adalah terjadinya peningkatan kesehatan. Jadi kehidupan kita ini semakin sehat. Bahwa kesehatan yang kita alami sekarang ini jauh lebih baik. Nah, mungkin misalnya kita lebih mudah mendapatkan dokter daripada zaman orang tua Anda dulu, ya. Sekarang kan lebih banyak dokter. Di kampung aja misalnya, sekarang hal yang mudah kan ditemukan ada bidan di kampung Anda kan. Dulu mungkin semua orang melahirkan, termasuk saya mungkin, lahirnya bukan oleh bidan tapi oleh maberang, paraji, ya. Anda mungkin kebanyakan lahir oleh bidan, ya. Nah, dokter juga sudah buka klinik di kampung-kampung di desa gitu kan. Seperti itu. Puskesmas juga banyak. Itu namanya peningkatan dari segi pendidik, dari segi kesehatan. Dan dari segi teknologi transportasi dan komunikasi kita rasakan sekarang ini. Anda punya handphone semua, Anda tidak perlu susah-susah lagi ingin menghubungi orang tua Anda. Semua bisa dilakukan dengan sangat cepat dan nyaman, ya, dengan harga yang terjangkau. Nah, itu adalah hal-hal positif yang didapatkan oleh manusia modern dengan adanya modernisasi. Namun, ada namunnya nih. Selain dampak positif, manusia modern juga mendapatkan, menerima, memperoleh dampak negatif dari modernisasi yang mereka buat itu. Ya, selalu ada dua sisi mata uang. Seperti dua sisi mata uang, pasti ada sisi positif dan sisi negatif. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ini yang membuat ironi Indonesia masa modern ini. Dampak negatifnya apa? Memang seperti saya sebutkan di atas, manusia modern semakin baik hidupnya. Tetapi pada saat yang sama, alam yang kita tempati ini, bumi yang kita tinggali ini mengalami degradasi, mengalami penurunan, mengalami kerusakan dalam hal lingkungan. Inilah yang disebut dengan environmental degradation, degradasi atau penurunan atau kerusakan alam, lingkungan alam. Ya, bumi yang kita tinggali ini, yang kita ingin hidup lebih baik ini, ternyata itu menerima dampak negatif dari modernisasi yang kita lakukan. Nanti akan saya jelaskan. Inilah yang akan menjadi topik kita, mata kuliah kita ini. Apakah ada dampak lain? Ada, banyak dampak negatif lainnya. Misalnya, secara ekonomi manusia modern itu memang terjadi peningkatan ekonomi, kehidupan lebih baik. Tapi juga pada yang sama melahirkan namanya jurang penghasilan. Jadi gap atau jurang kemiskinan semakin meningkat antara orang kaya dengan yang non kaya. Jadi penghasilan semakin melebar jurangnya. Ini yang disebut dengan income disparity. Jadi jurang penghasilan. Maka Anda bisa lihat memang kehidupan masyarakat semakin baik. Tapi juga jurang antara yang kaya dengan tidak kaya itu semakin lebar juga. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada terjadi perubahan budaya. Nah, karena mengalami misalnya modernisasi, kemudian ada globalisasi, ada pertemuan antar budaya, maka sekarang tidak bisa lagi sebuah masyarakat terisolasi dari budaya lainnya. Maka bila budaya itu tidak kuat, dia akan kehilangan, sebuah masyarakat itu tidak tahan terhadap budaya, maka akan kehilangan budayanya digantikan oleh budaya yang lain yang lebih dominan. Ini yang disebut dengan dampak negatif, salah satunya dari kemajuan manusia modern. Change in culture, perubahan dalam budaya. Seperti kita rasakan sekarang nih, kalau bangsa kita tidak kuat menahan benturan-benturan, serangan-serangan budaya asing, kita akan kehilangan budaya kita sendiri. Jangan jauh-jauh orang Sunda, mungkin sudah tidak lagi mengenal bahasa Sundanya. Ya, seperti itu. Karena Anda sekarang mungkin jarang berbicara Sunda, karena dengan desakan bahasa Indonesia, kemudian bahasa asing, teknologi semua harus Inggris. Jangan jauh-jauh lah. Sekarang perumahan di sekitar Anda ini, nama-namanya semua pakai bahasa Inggris kan? Namanya misalnya apa itu? Cluster Spanyol, gitu ya, atau Spanish culture, Spanish cluster. Padahal itu namanya bahwa kampungnya nama kampung Cipetei itu teh gitu kan. Jadi ada semacam itu daripada pengembang ya. Seperti itu.
Oke, mari kita lebih lanjut mengenai dampak negatif yang dialami oleh manusia modern dengan fokus kepada pada aspek lingkungan ya, lingkungan. Inilah yang disebut dalam pandangan saya apa yang disebut dengan ironi manusia modern itu. Yaitu manusia mengalami modernisasi dalam banyak hal, tetapi pada yang sama juga mereka mengalami implikasi negatif dari keinginan menjadi modern itu, yaitu kerusakan planet bumi. Ini menjadi masalah karena memang planet bumi hanya satu-satunya yang kita punya sekarang ini. Apa buktinya? Saya ingin menunjukkan kepada Anda fakta-fakta degradasi lingkungan global. Pertama, setiap tahun, ini kurang ini data-data mungkin bertahun yang lalu, ini bisa meningkat sekarang nih. Setiap tahun 55 miliar ton minyak bumi, mineral, metal, dan bahan-bahan yang diambil dari perut bumi lainnya itu diambil oleh manusia. Terutama oleh negara-negara modern dan juga negara berkembang, termasuk kita. Ya. Jadi kita ini mengambil apa yang dalam bumi kita ini di dalamnya itu sebanyak 55 miliar kurang lebih. Yang isinya ada minyak, ada emas, ada tembaga dan sebagainya, kita ambil tuh. Ya. Nah, kita menggunakan 50% lebih sumber daya yang disediakan oleh bumi. Ini bumi kan menyediakan banyak hal ya. Tapi kita sekarang ini sudah menghabiskan lebih dari 50% yang disediakan oleh bumi. Jadi kurang lebih kita ini sekarang tinggal punya 50% lah, kurang dari 50%. Apa yang saya bumi buat kita. Kita karena sudah ambil yang setengahnya. Nah, oke. Coba kita lebih detail lagi kerusakan ini. Dalam hal udara, pemanasan global terjadi. Ya. Kenaikan suhu 1-3 derajat Celcius dalam 10 tahun ke depan. Bayangkan nih, ya. Kalau suhu global itu meningkat 1 derajat saja, itu efeknya luar biasa. Ya. Apa? Contohnya es kutub mencair. Kalau Anda lihat tadi seekor beruang kutub, sekarang hanya berdiri di sebuah bongkahan es yang kecil di atas air yang mengambang. Karena itu esnya meleleh di kutub itu. Semestinya beruang kutub itu hidup dalam hamparan es yang besar, yang luas. Tapi karena sekarang terjadi global warming, sekarang rumahnya, habitatnya mulai nggak ada. Mau kemana mereka lari? Ke kebun binatang mungkin ya. Anda mungkin pikir seperti itu. Kemudian dari aspek air. Air ini mengalami kontaminasi oleh sampah yang dibuat oleh manusia. Dan industri-industri yang juga dibuat oleh manusia. Bentuknya apa? Sungai tercemar. Laut, saya sebut tadi kan, air laut sekarang ditutupi oleh sampah plastik dan dari yang dibuang oleh manusia ke laut atau ke sungai atau dari industri yang dibuang sembarangan. 27% batu karang di lautan hancur. Nah ini. Di lautan itu kan banyak karang-karang. Nah orang kita ini suka mengambilnya dan merusaknya, baik sengaja atau tidak sengaja. Misalnya penggunaan cantrang untuk pengambilan ikan itu merusak batu karang itu sebenarnya. Nah, itu menjadi rumah-rumah ikan. Kalau rumah itu rusak, berarti ikan nggak ada lagi. Oke, seperti itu. Maka kita mengeluh ikan kemana nih? Para petani nggak dapat. Nah, sebenarnya dirusak oleh mereka sendiri seperti itu sebenarnya. 60% batu karang akan hilang dalam waktu 30 tahun mendatang. Nah ini batu karang yang di laut itu akan hilang. Karena oleh kita sendiri diambil dan dirusak oleh para nelayan dan juga industri, oleh orang-orang dan sebagainya. Akibatnya apa? Sekarang ini kita sudah mengeksploitasi sekitar 75% ikan yang ada di laut. Sudah kita ambil dieksploitasi oleh kita. Bahkan kita melakukan overeksploitasi, overfishing, mengambil ikan yang berlebih-lebihan di laut. Sekitar 70% sudah kita ambil. Jadi sisa tinggal 20%. Kepantas kalau kita sekarang susah mendapatkan ikan laut, ya. Nah, maka upaya-upaya kebijakan-kebijakan yang signifikan itu perlu dilakukan untuk mencegah itu. Dalam ini saya setuju dengan misalnya Menteri Kelautan yang sebelumnya, Susi Pujiastuti. Ya, tapi sayang dia tidak bisa bertahan lama jadi menterinya karena kekuatan politiknya lemah karena bukan dari partai politik. Penggantinya sayang tidak bisa meneruskannya, bahkan tertangkap KPK ya, seperti itu. Nah,
Setengah kawasan pantai dunia itu sudah hilang, termasuk hutan bakau. Akibatnya apa yang terjadi? Tsunami mudah. Nah, hutan bakau itu penting untuk menahan tsunami. Kalau tidak ada, ya kita akan mudah. Tadi lelehan es makin banyak, nanti ada tsunami, kita tidak bisa menahannya. Nih, terakhir sampah di laut. Itu semakin banyak. Di sungai juga semakin banyak. Dan itu kebanyakannya plastik. Oke. Kerusakannya juga terjadi di tanah. Tanah kita nih, setiap jam sekitar 1.600 sampai 1.700 acre, mungkin sebagai hektar, lahan produktif yang kita bisa gunakan untuk bertani itu menjadi kering karena gurun dan menjadi gurun karena perubahan iklim tadi. Wujud lain dari tanah yang mengalami kerusakan adalah terjadi deforestasi, artinya hutan-hutan kita mengalami gundul, diambilin, ditebangin pohon-pohonnya sudah dalam gambar tadi. Jadi yang setidaknya sekarang ini hanya sekitar 80% hutan yang ada di dunia kita ini. Tinggal 20-30% sudah habis. Artinya ada sekitar 375 km persegi hutan hilang tiap hari. Jadi tanpa kita sadari ini sekitar 375 km persegi hutan di dunia ini hilang. Itu tiap jam. Tiap hari. Nah, kerusakan lain pada makhluk hidup itu terjadi, baik itu berupa tanaman dan tumbuhan. Nah, kita akan kehilangan 5-10 spesies makhluk hidup yang ada di hutan tropis. Bayangkan nih, kita tidak akan mengenal lagi macam-macam tanaman yang ada di kebun kita. Anda tidak mengenal lagi pohon-pohon. Anak-anak Anda mungkin tidak akan mengenal lagi nama-nama jenis tumbuhan tertentu yang dulu kita kenal. Kita kenal sekarang babadotan, erih, dan sebagainya. Mungkin anak Anda tidak akan mengenal itu, dan sebagainya. Nah, 100 spesies akan mati karena terjadinya deforestasi tadi, penggundulan hutan. Karena deforestasi berdampak kepada tidak bisanya makhluk hidup bertahan hidup. Mereka akan mati. Atau pindah seperti yang terjadi di Kalimantan, orang utannya lari ke masyarakat. Gajah-gajahnya lari ke pemukiman. Itu bukan salah mereka, tapi karena memang habitat mereka diambil oleh kita, oleh para pengusaha untuk dibuka lahan pertanian seperti untuk sawit. Nah, dalam 30 tahun ke depan, sebanyak 1/5 spesies makhluk hidup itu akan musnah. 1/5-nya makhluk hidup yang ini akan hilang dalam 30 tahun ke depan. Karena mereka tidak bisa bertahan lagi, habitatnya nggak ada. Ya. Nah, itu kalau itu makhluk hidup. Sekarang kalau ini dari segi tanaman dan binatang, 50% spesies tanaman dan binatang akan musnah pada tahun 2050 akibat global warming. Ini secara umum. Maka sekitar 50% spesies tanaman dan tumbuhan pada tahun 2050, artinya sekitar sekarang 30 tahun ke depan, kita akan mengalami kemusnahan akibat global warming dan sebagainya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang sedang terjadi yang kita alami sekarang ini. Nah, itu yang tadi secara global. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan degradasi lingkungan yang terjadi di negara kita? Apakah sama atau tidak? Nah, mari kita lihat data-data mengenai degradasi lingkungan yang terjadi di negara kita. Tanpa kita sadari, di Indonesia juga, yang orang sering menyebut sebagai paru-paru dunia, karena kita memiliki hutan tropis yang sangat luas selain Brasil, hutan-hutan kita sekarang mengalami deforestasi, artinya semakin hilang pohon-pohonnya, ditebangin. Berapa yang banyak yang hilangnya? Nah, sekitar 684.000 hektar hilang tiap tahun hutan kita. 600.000 hektar hilang hutan kita ini. Di Jawa nggak ada lagi sekarang hutan-hutan yang di kita nih di daerah Sunda. Mana hutan-hutan yang kalau Anda lihat ke Garut aja, aduh di Garut itu hutannya kelihatan. Gunung Guntur yang di Garut itu misalnya, kelihatan gundul sekali. Maka wajar kalau Garut terancam banjirnya itu, karena memang di sana hutannya gundul sekali. Ya, seperti itu.
Di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, dan sebagainya, itu mengalami deforestasi yang luar biasa. Hutan kita ini sekitar 124 juta hektar. Nah, sekarang kalau berkurang sekitar 0,5 juta hektar, itu berapa tahun lagi yang bertahan? Bisa Anda bayangkan sendiri kan. Nah, fakta lain kerusakan lingkungan yang dihadapi Indonesia adalah dari segi polusi udara. Anda rasakan sendiri kan? Mana ada sekarang Bandung dingin? Ya, nggak ada Bandung dingin sekarang, kecuali masih di daerah Punclut dan sebagainya. Tapi sekarang secara umum Bandung itu pagi-pagi di atas 22 derajat. Dulu mungkin di bawah 17-18 subuh itu. Sekarang nggak ada lagi. Bandung sendiri mengalami polusi udara. Nah, akibat kepada menaiknya suhu. Nah, wajar juga Jakarta nih, beberapa media termasuk beberapa yang lalu menyebut Jakarta adalah ibu kota dengan udara paling buruk. Ya, biasalah pemerintah tidak menerimanya ya, termasuk gubernurnya yang sekarang. Nah, fakta lain adalah terjadi degradasi kerusakan dari segi air dan tanah. Sama juga di Indonesia juga air dan tanah kita mengalami kerusakan, mengalami degradasi. Nih jangan jauh-jauh ya, di sekitar kita aja di Bandung pada tahun 2013 Citarum dan sungai-sungai di Kalimantan masuk ke dalam tempat-tempat terpolusi di dunia. Bahkan ada media asing menyebut Citarum is the dirtiest river in the world. Citarum, sungai yang paling kotor di dunia. Itu pada tahun 2015. Memang sekarang pemerintah sudah berupaya menyadari itu, dan lalu pemerintah Jokowi ini membuat langkah-langkah untuk mencegah kerusakan lingkungan di Citarum dengan misalnya melibatkan tentara ya untuk mengurusi polusi dan kerusakan di Citarum. Ya ada manfaatnya mungkin di situ. Mungkin sekarang lebih baik. Walaupun masih jauh dari harapan. Nah, fakta lainnya terjadi penggunaan kimia beracun oleh industri. Nah, itu kita lihat nih. Nih industri ini suka menggunakan zat-zat yang beracun untuk dalam operasional mereka. Nah, itu dibuang ke sungai. Ya, itu mengakibatkan Citarum menjadi kotor. Kalaupun tidak, dibuang ke tanah. Nah, kalau Anda lihat misalnya di Kalimantan itu kan banyak pertambangan yang ilegal atau legal. Nah, mereka menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya seperti merkuri. Mereka buang ke tanah dan buang ke laut, sungai. Maka ikan-ikan dalam beberapa pertemuan penelitian sebelumnya, ikan-ikan yang di Kalimantan itu sudah tercemar merkuri. Itu sampai tingkat yang tidak aman kita konsumsi. Termasuk juga yang ada di Jakarta tuh, sungai ikan-ikan yang ada di Jakarta itu tercemar merkuri itu. Ya, itu yang di Muara Angke kalau nggak salah, Jakarta Utara. Oke, itulah fakta-fakta, data-data, kenyataan, realitas yang sedang kita hadapi sekarang ini sebagai manusia modern. Oke, kita ingin modern. Kita ingin hidup kita lebih baik, tetapi keinginan itu berdampak kepada rusaknya bumi yang satu-satunya kita tinggali. Ya, tanpa disadari atau tidak, perbuatan manusia secara umum, baik negara, baik individu, masyarakat, justru menimbulkan kerusakan satu-satunya bumi yang kita tinggali. Ya, seperti itu. Sekarang dalam konteks kita sebagai mahasiswa jurusan sosiologi, apa yang bisa kita lakukan? Karena itulah untuk di jurusan kita ada sebuah mata kuliah untuk mengkaji masalah lingkungan ini. Namanya sosiologi lingkungan. Oke, jadi persoalan lingkungan ini dilihat dalam perspektif sosiologi. Tujuannya nggak banyak-banyak sih. Pertama, tujuan ini dimaksudkan supaya Anda mengerti apa yang sedang terjadi dalam lingkungan kita. Lalu menimbulkan kesadaran kepada Anda sebagai mahasiswa, oh bumi ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Oke, menimbulkan kesadaran kepada Anda bahwa jenis bumi apa yang ingin Anda wariskan kepada keturunan Anda di masa depan. Saya pernah di pertemuan-pertemuan kita, saya bicara tentang warisan kan. Kita berharap warisan apa yang akan kita berikan kepada
anak cucu kita. Jenis bumi apa? Apakah bumi yang rusak seperti sekarang ini lebih rusakkah atau yang lebih baik dan sebagainya, ya? Mana yang terserah kepada kita. Nah, di sini kita akan melihat sebuah disiplin ilmu yaitu sosiologi membahas lingkungan. Harapannya Anda mengerti apa yang sedang terjadi dari terhadap lingkungan kita dari perspektif sosiologi, lalu Anda akan mampu menganalisisnya dari perspektif sosiologis. Oke. Karena itu para ilmuwan sosiologi tidak tinggal diam melihat persoalan lingkungan ini, maka mereka terdorong untuk melahirkan sebuah kajian lingkungan dari perspektif sosiologis. Oke, kita harus berkontribusi nih sebagai ilmuwan ya bagi persoalan lingkungan ini. Maka lahirlah suatu cabang disiplin ilmu yang disebut dengan environmental sociology, sosiologi lingkungan. Tokoh-tokohnya siapa? Ada Raleigh dan Leib, ada Veblen, ada Huber, ada Battle, John Hennigan dan lain-lainnya. Ya, ini adalah beberapa tokoh-tokoh awal dari sosiologi lingkungan. Nah, kita akan mempelajari sosiologi lingkungan ini. Ya, seperti ini. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan oleh sosiologi lingkungan berkaitan dengan kerusakan alam yang dihadapi oleh manusia modern ini? Ada 3. Ada 2 secara besarnya. Ya. Pertama, sosiologi lingkungan melakukan riset, melakukan penelitian tentang kerusakan-kerusakan lingkungan itu. Mengapa riset ini penting? Sehingga kita ketika berbicara tentang lingkungan berdasarkan fakta dan data, berdasarkan analisis saintifik, tidak asal ngomong. Kita boleh berbicara tentang kerusakan lingkungan, tapi kalau asal ngomong, mana ada dipercaya? Nah itu, sosiologi lingkungan berkontribusi melakukan riset tentang kerusakan lingkungan berdasarkan fakta-fakta, data-data, dan metode-metode ilmiah. Oke? Apa yang dilakukannya? Pertama, sosiologi lingkungan melakukan analisis terhadap sebab-sebab terjadinya degradasi lingkungan. Ya. Nah, kita dalam sosiologi lingkungan mencoba untuk menggali apa sih sebabnya. Banyak tuh ya. Ada mungkin sebagian dikatakan ada karena global warming, global climate change, perubahan iklim global, industrialisasi, overconsumption, overfishing, deforestasi, perang dan sebagainya. Ya, itu beberapa sebab terjadinya kerusakan lingkungan. Yang kedua, riset itu diarahkan untuk meneliti dampak atau akibat dari kerusakan lingkungan itu. Banyak yang sudah dikaji oleh para ilmuwan sosiologi dalam hal ini. Pertama, misalnya dampaknya terjadinya meningkatnya kemiskinan, meningkatnya wabah, terjadinya iklim perubahan cuaca yang sangat luar biasa, kehilangan banyak spesies, munculnya spesies munculnya penyakit-penyakit baru. Oke, nah itu yang kedua. Yang ketiga, riset sosiologi lingkungan diarahkan kepada bagaimana memberikan solusi terhadap kerusakan itu. Jadi bukan cuma melakukan analisis sebab, analisis dampak, tapi juga mencoba untuk melakukan semacam solusi terhadap lingkungan, kerusakan lingkungan itu. Nah, riset-riset inilah yang dilakukan oleh para ilmuwan sosiologi. Mereka melakukan kajian tentang sebab kerusakan lingkungan, dampaknya, dan solusinya kira-kira apa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, contohnya, hari ini kita mulai membahas kerusakan lingkungan itu disebabkan karena ada paham antroposentrisme. Nah, karena mengapa manusia ini makhluk yang paling tinggi. Kemudian paham ini menyebabkan manusia merasa berhak untuk mengeksploitasi alam untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, ini salah satu analisis untuk mengetahui sebabnya kerusakan lingkungan. Oke. Keterbatasan alam dan paham keunggulan manusia. Nah, ini yang menyebabkan bahwa merasa manusia paling unggul, alam itu terbatas, maka kita merasa berhak untuk mengeksploitasi alam. Oke, hari ini kita membahas salah satu analisis sosiologis mengenai sebab-sebab kerusakan lingkungan karena ada paham antroposentrisme. Nah, kalau tadi tuh bersifat analisis.
Sosiologi melakukan riset-riset yang analisis, yang akademik tanda petik. Tapi juga sosiologi juga mencoba melakukan semacam sosiologi terapan, apa disebut dengan applied sociology, bahwa masukan-masukan atau hasil-hasil yang dilakukan oleh sosiologi itu juga bukan hanya untuk kepentingan akademik, tapi juga untuk kepentingan praktis. Maka di sini kita masuk kepada apa disebut dengan sosiologi terapan. Nah, sosiolog dalam konteks ini mencoba memberikan masukan dan dorongan kepada publik, kepada pemerintah bagaimana mengatasi persoalan lingkungan. Dianalisis dampaknya, dianalisis sebabnya, lalu diberikan solusi yang praktis. Nah, itu kepada pemerintah misalnya. Yang kedua, bukan cuma kepada pemerintah nih, tapi juga kepada masyarakat dalam bentuknya memberikan advokasi. Bagaimana memelihara lingkungan ini, bagaimana dengan cara misalnya membuang sampah yang benar dan sebagainya, dan mengolahnya dengan baik. Dengan mempromosikan misalnya hidup hijau, go green, ya seperti itu ya. Ini bisa dilakukan oleh sosiolog. Bila Anda tertarik dalam aspek yang praktis ini, Anda bisa mengambil sisi sosial lingkungan yang terapan ya seperti itu. Itulah saya kira penjelasan saya mengenai hari ini, bahwa intinya adalah manusia modern banyak mengalami kemajuan dalam banyak aspek. Dalam upaya mereka memiliki kehidupan yang lebih baik dalam berbagai hal. Namun tanpa disadari, upaya ini telah menyebabkan kerusakan pada satu tempat di mana kita hidup, dan ini adalah satu-satunya tempat kita tinggal, yaitu bumi kita. Inilah ironi yang sedang dihadapi oleh manusia modern. Kita maju dalam banyak hal, tetapi kita juga merusak dalam banyak hal, khususnya terhadap bumi kita. Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya ironi ini, khususnya terjadinya kerusakan alam ini, bumi ini, karena sebuah faham, sebuah filosofi yang dipegang oleh manusia modern, yaitu paham antroposentrisme. Sebuah paham yang menganggap bahwa manusia ini adalah puncak spesies di dunia ini, merupakan makhluk yang paling utama, paling pusat di antara makhluk-makhluk lainnya. Dan ini mengakibatkan manusia merasa berhak untuk menggunakan apapun yang ada di bumi itu kepentingan mereka. Termasuk mengeksploitasi semaunya, merusak, yang penting bisa memberikan dampak positif bagi manusia. Tapi tanpa mereka sadari, paham ini menimbulkan dampak-dampak negatif bagi bumi yang kita tinggali ini, bumi yang kita satu-satunya. Inilah ironi manusia modern yang kita ada di dalamnya. Mudah-mudahan Anda mengerti ya. Oke, Anda bisa menonton ulang kuliah ini nanti seperti biasa di channel YouTube saya, Sosiologi Explain ya. Makanya Anda silahkan lihat lagi setelah nanti akan Anda kunjungi channel itu. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan ya.